Petani BSM Sehat, mandiri, telat. Ulangi ya. Petani BSM sehat, mandiri, sejahtera. Oke, alhamdulillah. Oke. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan praktekkan dari apa yang sudah disampaikan materi kita pada pagi hari ini. Jadi yang pertama yang mau kita praktekkan adalah tentang pengolahan limbah rumah tangga yang akan kita buat menjadi pakan dan menjadi pupuk ya, pupuk organik cair. Monggo Mas dibawa ke depan. Ya. Nah ini limbah rumah tangga begini ya. Ini rumah tangga yang sudah dicampur ya. Ada air cucian beras, sayur, nasi, kemudian limbah-limbah yang lainnya. Ini Bapak Ibu nanti sepulang dari sini tolong dipraktekkan ya. Jadi minimal punya 2, 3, terserah Bapak Ibu. Nanti ditabung. Tujuan kita adalah bagaimana mulai menjalankan perputaran pertanian ini mulai dari rumah kita sendiri. Ya, ini bukti kita adalah tadi yang dijelaskan oleh beliau Pak Bayu, tanggung jawab. Nah, ini bukan masalahnya, wah percuma lah lahan saya udah luas. Jangan seperti itu berpikirnya. Dari sini nanti teori gara-gara ini berputar. Bagaimana kita punya tabungan pakan, bagaimana kita punya tabungan pupuk organik cair. Bagaimana sih cara memprosesnya atau cara nampungnya? Cara nampungnya gampang Bapak Ibu. Tinggal kita siapkan tong, kemudian limbah rumah tangga. Ini judulnya limbah rumah tangga dulu ya. Belum limbah pertanian. Nanti kita ada lagi cara pengolahannya. Ini benar-benar limbah yang ada di dapur kita. Mungkin bumbu yang bekas masak tadi, bawang yang gak masak atau yang sudah ya kan. Tinggal dikampul jadikan satu aja. Air cucian beras seperti ini Bapak Ibu, tinggal tutup gitu aja. Mungkin 1 hari baru dapatnya nggak sampai penuh seperti ini, tidak apa-apa, ditampung aja seperti ini. Pak, gimana kalau sudah lama kok belum kita tampung, keluar uget-ugetnya atau belatungnya? Tidak apa-apa, itu rezeki tambahannya. Itu proteinnya, ya kan? Tidak masalah. Jadi kalau ada belatungnya segala macam nggak usah khawatir. Tidak masalah. Sempurna ya Pak? Hah? 4 sehat 5 sempurna. Gitu ya. Ini nggak ada susunya maksudnya. Iya. Caranya gimana? Caranya tinggal kita proses aja, disaring, dipisahkan antara cair dengan padatnya ya. Nanti padatnya kita pisahkan untuk bikin pakan ya, pakan. Ini pakannya nanti bisa buat ayam, bisa buat bebek, bisa juga buat ikan ya, seperti itu. Tinggal diperas saja. Nah, kalau Bapak Ibu pengen lebih asik lagi dari cara pengolahannya, itu sebaiknya sebelum dimasukkan dipotong-potong dulu. Kan masih tulang ikannya kan masih gede-gede gitu kan. Tulang ayam segala macam masih panjang-panjang. Bapak Ibu sebelum dimasukkan ke tong ini bisa dipotong-potong dulu, enggak apa-apa. Nah, kalau pengen lebih rajin lagi setelah begini juga enggak apa-apa, dicacah dulu, dihaluskan. Nah, ini tinggal campur dengan dedak aja. Nah, dedaknya berapa ukurannya? Dedaknya Bapak Ibu terserah Bapak Ibu konsepnya mau bikin yang mamel atau yang benar-benar pengiritan. Kalau pengiritan itu antara dedak kemudian dengan limbah rumah tangga padatnya ini ya masih agak basah-basah gitu ya. Tapi kalau mamel itu yang kalau kita tekan begini dia menggumpal tapi juga tidak hancur. Itu 1:1 biasanya. Tidak masalah ya. Tinggal Bapak Ibu hitung bagaimana untuk ayam ini pakan yang kita bikin ini tidak lebih dari 3.000. Ini kita kasih jagung juga tambahan proteinnya ya. Jagungnya juga tadi berapa kilo Mas itu totalnya? 1 kilo. Katakan harganya 1 kilo ini harganya cuman berapa sekarang? 8.000. Berapa sekarang? 9.000. Ya kita katakan 10.000 lah karena itu ya kan. Kita naikkan aja 10.000 harganya. Untuk 1 tong ini hanya 1 kilo ya kan? 1 kilo. Kemudian dedaknya kalau ini 5 kilo dedaknya sekarang di sini harganya berapa Mas dedaknya? 5.000. Berarti 5 kali 5 25. Sisanya yang 5 kilo dedak limbah rumah tangga kan gratis kan itu. Berarti 5 sama 5 10 plus 1 kan berarti 11 kilo. Berarti biayanya 25 plus 10 35 dibagi 11 kenanya berapa? 3.500. Itu masih lebih dari biaya dari harga 3.000. Makanya caranya gimana? Dedaknya dikurangi. Ya kan? Dedaknya kita kurangi, kemudian limbah rumah tangganya kita perbanyak sedikit.
Jadi bagaimana setelah digabung semuanya, totalnya bagaimana caranya di bawah 3.000 gitu. Per satu kali buat. Nah, per sekali buat. Tadi cara ngitungnya begitu. Totalnya yang kita buat berapa tadi? 20 kilo. 20 kilo itu limbah rumah tangganya 10 kilo. Kemudian dedaknya 10 kilo kan 40 berarti Pak ya, 40.000. Kalau 5.000 kali 10 50.000. Kemudian tambah jagung 10.000, 60.000 dibagi 2, bagi 20, kenanya 3.000. Nah, jadi masih masuk ya, dengan harga segitu masih masuk. Dedaknya 10 kilo karena kita pakai 1:1. Tapi kalau dedaknya dikurangi lagi, nah lebih hemat lagi. Tapi biasanya memang agak basah dia, agak becek gitu ya. Gak apa-apa, nanti setelah disaring dijadikan satu di dalam Bapak Ibu. Kemudian nanti kita tutup rapat, dipadatkan, dibiarkan selama 4 hari 4 malam. Itu hari kelima Bapak Ibu buka sudah wangi. Nah, ada yang sudah jadi belum Mas? Coba mana, saya lihat. Nah ini. Ini yang sudah jadi, bisa dilihatkan di sana. Sebentar, mohon maaf. Nah, nanti dicium wanginya kayak apa. Nah, ini ya monggo. Biar tahu ya. Kalau awalnya kan kita melihatnya rada ini ya, raja jijik gitu ya. Tapi setelah kita misalnya setelah berapa hari belum penuh gitu, itu nggak bau ya pada waktu. Ya ada agak bau sedikit, tapi nggak apa-apa, ditutup rapat aja, nggak masalah. Apanya? Cara ngaduknya? Cara ngaduknya langsung aja tadi diaduk. Iya diaduk aja, diaduk ya. Iya diaduk bisa, di layer dari atasnya juga nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Ya ini jadinya, yang belakang biar tahu wanginya gimana. Karena ini buat pakan. Ya ini ada kepala ikan segala macam. Monggo Pak biar tahu baunya belakang. Nah kalau kita punya booster pit bisa kita campur dikasih booster pit. Berapa tutup? Satu tutup ini bisa untuk 40 kilo Bapak Ibu. Satu tutup 4 kilo. Iya kalau segini bisa setengah tutup toh nggak masalah. Kalau kebanyakan Pak satu tutup enggak apa-apa, aman ya. Iya. Bisa Pak. Boleh, enggak apa-apa. Stoknya ada Pak, nggak usah khawatir. 1 liter harganya murah sekali, hanya 50 juta. Berapa? 50 juta, 50.000 ya. Itu pun masih diskon kan? Masih diskon. Diskonnya doa Pak. Diskonnya doa nanti. Pak, kalau biar wangi kasih daun pandan boleh nggak Pak? Kalau pandannya wanginya wangi pandan, bukan wangi fermentasi. Kalau ini kita oh silakan, enggak masalah. Sama daun kenikir apa? Tunyit. Boleh, enggak apa-apa. Iya. Konsep pakan itu begini Bapak Ibu. Konsep pakan itu makin lengkap jenisnya makin bagus. Sama dengan kita ya. Ternak juga butuh prokalis mipit. Kalau kita singkat ya, protein, karbohidrat, lemak, mineral dan vitamin. Sama. Kayak kita juga makan nasi sama kerupuk toh juga lama-lama lemes juga kalau ya, butuh yang lainnya. Sama ternak kita juga begitu Bapak Ibu. Jadi konsep bikin pakan tuh bagaimana lengkap. Tapi karena Pak Bayu tadi menjelaskan jangan mengada-ada, kalau nggak ada pergunakan aja dari yang ada dulu gitu. Walaupun mungkin tiap rumah tangga ini standar pakannya beda. Ini sering dagingnya gitu kan, ini nggak ketemu daging, tempe aja kan beda ya. Tapi nggak apa-apa, masih hidup kok ternaknya, nggak usah khawatir ya. Campurannya bebas Pak. Untuk daun campurannya? Ya kan biasanya kan ada daun yang di YouTube campuran daun. Iya itu sebenarnya untuk pakan ayam yang kita ambil dari limbah pertanian. Nah kalau ini kan tadi konsepnya limbah rumah tangga gitu dah. Kecuali ketemu daun pandannya pas bikin kacang hijau, peresannya gitu masukin kacang pandan. Itu berarti termasuk masih limbah rumah tangga, Pak, ya. Kalau nggak pakai booster pit yang tadi gimana? Enggak apa-apa jadi tetap. Jadi juga. Jadi juga tetap nggak masalah. Tapi kalau pakai booster pit jauh lebih bagus. Nambah mikrobanya positifnya, kemudian nambah juga proses fermentasinya lebih cepat gitu, lebih bagus. Kayak Bapak naik gunung ada penunjuk jalannya, ada guide-nya. Nah, booster pit itu guide-nya yang menjadikan bagaimana yang berkembangnya ini adalah bakteri baiknya, bukan bakteri jahatnya, ya. Karena kalau bakteri jahat yang berkembang, bau busuk dia. Ya. Kalau yang tadi yang sudah jadi atau yang belum jadi itu setelah jadi untuk pakan kambing boleh nggak? Boleh untuk konsentratnya aja. Kalau kayak gitu tadi. Iya, boleh. Kambing mau ya? Mau.
Tapi kalau untuk kambing hati-hati dengan tulang-tulangnya ya. Jadi kalau sebisa mungkin tuh kalau biar untuk diarahkan ke kambing, dihancurkannya lebih halus, dicacahnya lebih halus. Tapi konsentrato itu hanya berapa persen aja. Tetap hijauan masih kambing itu masih fitrohnya hijauan gitu kan. Itu tempat tambahannya saja, camilannya lah. Camilannya. Bisa pencernaannya. Enggak, kalau fermentasi malah bagus. Ya. Nah, karena pelatihan BSM ini kami ajarkan sesuai yang sudah kami praktekkan di sini. Gitu ya. Ya. Kalau bekat ini kan mahal diganti sama ampas kelapa atau ampas tahu. Apa Pak? Dedak. Nah, dedaknya diganti ampas kelapa gitu kan. Ampas tahu. Ampas kelapa digunakan tapi tidak boleh lebih dari 10%. Kalau di saya mau Dicampur. Tetap dedaknya kudu ada karena dedaknya itu yang pengeringnya masalahnya. Untuk menyeimbangkan basahnya dengan keringnya. Nah, dedaknya yang bisa dibangkit itu bisa diganti dengan tepung basi gitu ya, tepung yang ada di sekitar keluar di toko-toko ya, pokoknya karbo ya. Iya. Bisa tahu apa tahu bisa ya, nggak masalah. Ya sedikit ada apa-apa. Makin lengkap makin bagus. Jelas Bapak Ibu? Kalau dia agak cair itu bisa terancam tidak jadi fermentasi. Kalau cair tetap jadi Pak Wangi, kalau ada dedaknya itu jadi, apalagi ada booster pitnya ya tetap jadi. Cuman kondisinya kelihatannya agak benyek gitu aja kan gitu kan. Tapi tetap bisa. Bisa, iya gitu. Nah, masa kalau ini kan kering ya. Kalau ini kering ya. Kalau tadi itu masih basah ya. Mana yang tadi yang diproses Mas? Ini ya? Ini juga nggak terlalu basah juga kok Pak. Tuh, basahnya cuma sedikit, lama-lama kering kok Pak ini. Ya. Bosnya dilihat Pak kesini, lihat. Kayak seperti ini prosesnya. Ada basah sedikit. Artinya cara memisahkan air dengan yang padat tadi cuma cukup dengan tadi itu ya? Iya, betul. Tidak sampai dia Enggak apa-apa ya. Cukup. gitu. Iya, agak juga. Iya. Iya. Enggak cukup gitu aja Pak, enggak usah diperas. Makanya kalau pengen halus, sebelum dimasukkan dicacah dulu enggak apa-apa. Ya, tulangnya dicacah dulu, sayur-sayurnya dipotong-potong dulu, dimasukkan ke situ. Itu ngemiknya lebih bagus. Menyatunya lebih bagus, lebih enak gitu. Ya. Intinya jangan lagi ada limbah rumah tangga yang terbuang. Ya. Ini bagian dari gerakan BSM ya. Pak, ada yang sudah melakukan? Enggak apa-apa, alhamdulillah. Berarti kita udah punya teman baru lagi gitu kan, yang sudah melakukan sesuai dengan konsep kita. Terus kalau dikasih untuk ayam udah jadi langsung dikasih begini ya Pak? Sudah. Perlu dicampur dengan Udah 4 hari Bapak jadi, mau diangin-anginkan dulu sebentar, langsung kasihkan ke ayam boleh. Mau langsung dikasihkan juga tidak apa-apa. Sisanya tutup lagi rapat, bisa disimpan sampai 6 bulan sampai setahun. Jadi Bapak tinggal hitung untuk kebutuhan ayam Bapak, kalau 10 plus 1 konsepnya dari Pak Bayu, berarti per hari kalau rata-rata 1 ekor itu 200 gram, berarti per hari ketemu 2,2 kilo. Ya kan, kita bulatkan 2,5 lah, karena itu 2,5 kilo. Berarti kalau isinya ini 25 kilo kepakai 10 hari. Gitu kan, untuk ayam 11 ekor. Nah, berarti kalau tiap hari Bapak 3 hari sekali bikin, berarti kan stok pakannya banyak. Itu yang bagus yang begitu. Itu yang dimaksud dengan manajemen peternakan. tadi yang 200 itu untuk ayam yang ukuran besar. Udang besar ya. Tadi yang kecil juga. Ya di bawah itu lah kan, di bawah itu. Jadi itu kita ngitung yang besarnya aja. Menyesuaikan ya. Udah dibuka kayak gini tahan berapa lama? Ditutup. Kalau ini kan cepat habis kalau di sini kan. Kalau mau disimpan lama tutup lagi. Enggak apa-apa, 6 bulan enggak apa-apa, aman. Yang penting ditutup lagi gitu. Setelah ngasih tutup lagi, ngasih tutup lagi. Dan jangan, kalau bisa jangan dicampur dengan yang baru. Yang baru bikin lagi aja. Ini biarkan habis dulu. Untuk penutupannya tetap harus rapat Pak. Rapat aja. Masalahnya kalau tempatnya itu loh Pak, tempatnya masih kosong, separuh, baru dapat separuh. Hari ini mungkin yang baru boleh nggak ditumbuk di atasnya? Nah, tadi sudah saya katakan kalau bisa prosesnya dipisahkan dulu. Biar ini dihabiskan dulu untuk ternaknya. Jadi tetap wadah baru ya? Iya, wadah baru. Makanya cara bikinnya kalau bisa tuh full kayak gini. Ya. Satu full gitu, jadi enak. Kalau adanya plastik resek aja boleh nggak, asal rapat gitu? Boleh aja kalau memang dia nggak bocor, nggak masalah. Tidak harus ember gitu. Tidak harus ember. Yang penting tetap dirapatkan, dipadatkan. Resoknya didobel-dobel gitu loh. Iya, ada apa-apa. Silakan. Itu teknis saja tempatnya. Tempatnya kalau memang pakai. Ini kan tadi yang saya lihat untuk bahannya hanya dari sampah organik dapur ya Pak. Iya. Bukan dengan dedak. Nah, kemudian saya tadi kurang melihat adanya sumber proteinnya Pak. Apakah nantinya bisa dicampurkan dengan konsentrat atau mungkin dengan tepung ikan? Iya, itu tambah bagus Mas. Tadi prinsip pakan itu makin lengkap jenisnya makin bagus. Ini tadi ada jagungnya, proteinnya.
jagung itu bukannya karbohidrat. Proteinnya juga ada. Iya, jadi gini. Kalau ternyata dihitung sama kita ini lebih dari 3.000, kan makanan mana yang sebelah bisa hitung? Karena kalau kita ternak ayam pakannya lebih dari 3.000, sulit untuk untung, Pak. Mas, ya. Karena FCR-nya ayam itu bisa 6 kilo untuk 1 kilo. Kalau rata-rata 3.000 kali 6 kan 18.000. 1 kilo harganya 40.000, katakan gitu kan. Jadi tipis, masih tipis, 18 ketemu 12.000 ya kan. Belum biaya perawatan selama 2 bulan kan gitu. Jadi makanya kalau bisa tuh maksimal tuh 3.000. Ya, tapi kalau ketemu tepung ikan yang murah, itu lapar bagus. Konsentrat lagi, tambah seneng ayamnya, gitu. Cuman masalahnya bisa berhasil nggak peternakan kitanya, gitu loh ya. Ya, jadi kita mesti ngitung ke arah sana, Mas. Jelas? Nah, kenapa kita kok boleh memakai limbah rumah tangga? Salah satunya adalah untuk memotong kos biaya pakan yang terus naik. Nah, sedangkan namanya konsentrat nggak bisa kita prediksi. Kalau ayamnya tiba-tiba banyak, terus tiba-tiba ayamnya banyak, tiba-tiba pakannya naik, konsentratnya bingung kita. Ya kan? Tapi kalau dari awal sudah kita manajemen, sudah kita tampung pakannya ini enak. Kebiasaannya seperti itu. Dan ketika mahal pakan kita nggak ada masalah. Kenapa? Karena kita udah nggak pakai konsentrat. Kalau misalnya 2-3 ember nih, ini udah jadi kan? Iya. Nanti kita bikin lagi, jadi lagi. Nah, yang sudah jadi dengan sudah jadi lama ini, kita tampung jadi satu. Bisa, kalau sama-sama sudah jadi ditampung bisa, dijadikan satu. Ya, setelah prosesnya 4 hari jadi wangi, dijadikan satu udah apa-apa. Dipadatkan, jadikan satu. Ember dipakai. Iya, bisa kalau udah begitu. Tapi kalau prosesnya jangan dulu, jangan dipisah. Kalau untuk pakan kambing boleh nggak dicampur odot? Boleh, Mas. Jadi konsentratnya sedikit, tapi nggak boleh lebih dari 10% dari jumlah pakannya, ya. Hijauannya tetap ya mesti banyak. Karena fitrahnya kambing memang makannya hijauan. Ini tambahan aja lah camilannya. Permennya kalau kita, snacknya gitu, camilannya ya. Gitu. Kalau jagung tadi 5% ya? Yang 5% tuh nggak boleh 5% tuh 10% tuh itu apa namanya? Jagung 5%. Kalau jagung itu tergantung tadi pakannya mau dikasih harga berapa sama kita. Kalau kita pengen lebih banyak ya lebih bagus lagi. Karena ayam itu pemakan bijian, seneng jagung dia. Kalau jagung nanam sendiri lebih banyak. Nah, boleh saja. Silakan itu. Ya. Dari ubi, bahannya ditambah ubi, apakah ubi itu harus direbus dulu atau mentah itu bisa? Mentah boleh, direbus juga boleh. Iya, kalau rebus itu kan biaya berarti ada biaya rebus. Gas gel bijinya. Di daerah timur itu kan orang masih banyak makan ubi, Pak, sama sagu. Itu kalau air ledinya diganti sama air sagu atau? Enggak apa-apa sama, Mas. Enggak apa-apa. Tapi kan limbah rumah tangga juga air cucian berasnya ada kan? Ya, maksudnya di sana. Di mix jadi satu enggak apa-apa. Iya, jadikan itu. Mungkin karena kita bahannya banyak nih, cuman air lorinya kurang. Kalau diambilkan dari tepung bagaimana? Ya, jadi air dikasih tepung beras. Iya. Tepung beras yang sudah basi ataupun yang kita punya nggak apa-apa. Itu penggantinya air cucian beras. Jadi air plus tepung beras sama aja. Jadi 3%-nya lah. 10 liter berarti sekitar 300 gram sampai setengah kilo gitu kan. Diaduk itu udah jadi air cucian beras. Diperhitungkan harganya. Perhitungkan harganya tadi, perhitungkan harganya gitu. Jadi konsepnya begitu di 1.500 itu gimana kita masih tetap bisa produksi minimal maksimal tuh 3.000 gitu loh pakannya ya. Kalau limbah rumah tangga saja tanpa dedak, tanpa jagung, fermentasi bisa juga masuk? Nggak jadi. Oh, nggak jadi? Iya. Nanti busuk malah ya. Kuncinya itu di dedak sama. Iya, dedaknya seperti pengganti gula, Pak. Kalau kita ke Bapak kasih molase bisa. Teman saya gini, prinsip dari fermentasi itu kenapa pakai dedak? Dia mesti nggak terlalu basah juga fermentasinya, Pak. Dia fermentasi itu akan terjadi bila seperti ini aja. Jadi nggak terlalu basah lah, nggak terlalu becek gitu kan, Pak ya. Nanti kalau terlalu becek itu agak bau biasanya dia, ya. Jadi nggak usah digalokkan, jadi cukup di ini aja gitu. Gimana, Pak? Ya kalau bisa diaduk-aduk gitu. Diaduk lebih bagus. Tadi tabur-tabur begitu aja tidak apa-apa. Yang penting seimbang lah hasilnya, ya. Jelas, Bapak Ibu? Ya. Terus kita mau praktekkan apa lagi, Mas? Pembuatan pakan? Pembuatan pakan. Ya, oke. Sekalian, Pak. Iya, ini dulu. Iya, pakan sekalian.
Nah ini baru membuat pakan ayam atau pakan bebek atau pakan kambing dari limbah pertanian. Ya, jadi apa saja yang bisa, ya apa saja yang biasa. Moga Bu, mundur dulu sebentar, mundur. Terlalu semangat ya, terlalu sangat luar biasa ya. Caranya gampang Bapak Ibu. Jadi pertama itu dedaknya dulu dimasukkan, kemudian dikasih. Ini daunnya apa saja Mas? Sebutkan biar tahu teman-teman. Daun kubis, Pak. Satu daun kubis, kedua ada daun apa lagi? Oh, itu cuma daun kubis saja. Ternyata ya kan. Jadi ini menyesuaikan limbah yang ada di pertanian kita. Daun singkong. Ayo tambah bagus, Pak, tambah bagus. Ada daun kangkung gitu kan, akarnya, bayam, udah masuk semua. Tapi nanti kalau ini disatukan dengan yang ini bisa nggak? Dengan yang mana? Dengan yang limbah ini dari. Ini kan limbah ini kan limbah pertanian. Ya. Ini limbah rumah tangga, prosesnya kan beda-beda. Tapi kalau disatukan udah jadi, tidak apa-apa. Dikasihkan ke ternaknya sama, nggak masalah. Jadi kalau bikinnya itu nggak boleh disatukan? Ya? Boleh, kalau dia ada di dapur kita. Kalau kita kan tadi bikinnya kan di lahan pertanian, gitu ya kan. Kalau ada dia sisanya kan bukan lagi limbah pertanian, limbah dapur berarti. Pakan ayam ya ini. Apakah limbah pertanian campur lagi juga? Apa nggak usah? Nggak usah. Kalau itu langsung dicacah, dicoper aja. Kalau punya chopper, kalau nggak ada dicacah aja. Jadi konsepnya ya sama, dikasih jagung juga untuk tambahan protein, karbohidratnya atau seratnya dari dedak padi. Iya. Jadi gitu ya, kayak bikin kue lapis lah. Kalau dari ini Pak, gedepok pisang bagus ya Pak? Gedepok pisang Pak, nggak bisa, tapi kalau terpaksa. Jadi kalau bisa tuh sebisa mungkin ya jangan dulu lah digunakan. Iya gitu. Kalau terpaksa sama sekali karena kondisi kemarau, nggak ada tumbuhan sama sekali, sulit pakan ya boleh saja kalau terpaksa. Jagungnya sama? Ya? Sama tadi? Jagungnya jagung sama ya. Jadi untuk 20 kilo ini 1 kilo boleh, 2 kilo boleh. Hitung aja tadi. Kalau pakai itu harganya jadi berapa gitu ya. Bisa kok cara ngitung tadi ya. Budgetnya tadi aja. Kalau ini kan limbahnya 20 kilo, sayur kan gratis. Kemudian dedaknya habis berapa? 2 kilo, 3 kilo ya katakan. Kita hitung yang paling besar 5 kilo. Plus 1 kilo, 5 kilo kali 5, 5 kali 5, 25, plus 10. 35 dibagi 20. 1.700-an ya. Masuk sekali. Gitu. Nah. Mohon maaf, saya kemarin salah proses ya. Saya kan ikuti yang di YouTube buat yang ini. Kalau ini dipadatkan diinjak boleh ya gimana? Nah, sebelumnya kan pakannya konsentrat. Iya. Nah, begitu saya pindah ke pakan ini, jadi nggak lengkap sampai sekarang. Nah, Nggak bertelur. nggak bertelur. Ayam dong, ayam. Ya. Itu ayam bertelur. Kendalanya saya gimana? Ya, proteinnya kurang biasanya Pak. Itu bisa di-mix dulu Pak, jangan langsung. Kalau dia kondisi bertelur, di-mix dengan konsentrat tadi. Ya mungkin 2-2 atau 1-1, 1 kilo ini, satu ini, pelan-pelan biasa ya. Sama kita juga makan langsung ganti menu itu kan kaget. Jadi dibiasakan dulu. Sudah berjalan 2 minggu lebih Pak. 1, 2, 3 boleh. 1 kilo dedak konsentratnya, 2 kilo limbah rumah tangga, 3 kilonya apa, gitu terus dibiasakan sampai konsentratnya dikurangi. Gitu. Nyapeknya ini kasih ini Pak. Nah ini dikasih ini lagi apa? Booster pit ya. Booster pit ini bagus Bapak Ibu karena dalamnya juga ada pinang muda tadi. Nah ini kalau buat peternak booster pit, kalau yang kita tadi salam, yang Bapak Ibu tadi salam manis itu sama itu bahannya. Cuman bedanya kalau kemarin tadi kita yang di kelas itu adalah direbus, kalau ini dikasih cuka, fermentasinya cuka teh, ya beda. Atau cuka apel kalau Bapak Ibu punya boleh. Mahal Pak. Mahal. Ini masih murni ya? Murni, maksudnya murni gimana Pak? Belum ditambah air. Belum, murni booster pit kalau ini. Ya. Kalau untuk minumnya sapi beratnya 400 kilo Bapak Ibu, itu cuma 1 tutup aja. Iya. Berarti kalau bisa 400 kilo, untuk ayam itu lebih banyak lagi. 400 kilo berarti bisa 400 ekor. Iya. Kalau untuk ayam. 1 tutup untuk minumnya itu. Kalau untuk pakannya 40 kilo. Ada yang udah jadi? Coba dilihat. Nah ini yang sudah jadi. Pakan limbah rumah tangga. Awas menghalangi ini. Lain daun-daun tadi. Ya ini yang daun-daun tadi Bapak Ibu bisa dilihat. Ini. Nah ini.
Ini yang pakai daun-daun tadi, Bah. Ini 4 hari. Hah? Ya karena kan bahannya kurang. Kalau bagus full nggak apa-apa, malah menghemat tempat juga. Yang penting dipadatkan ya. Kemudian tutup rapat, 4 hari sudah jadi. Tapi kalau pakai booster pit, kita terpaksa besok dikasih pakan karena kekurangan pakan, bisa, Mas, sudah bisa, Ya tidak tahu gitu. Itu salah satu kelebihan dari booster pit, Pak. Gitu. Kalau saya kemarin bikin itu keringan, Bang. Kalau diulang kembali, Pak. Nggak apa-apa, tinggal nambahin dedak aja. Kekeringan, kalau kekering, tambahi bahan yang basahnya lagi. Sayur, iya, sayur dicacah gitu, Pak, dimasuk. Diaduk lagi dari awal. Oke, jelas ya? Kita lanjut? Jelas? Oke. Sekarang kita bikin. Sudah, Mas? Tutup, ya, dipinggirkan biar jelas. Oh, tadi pertanyaannya tadi Bapak tadi mana tadi yang nanya? Mas, nanya apa tadi? Kalau nggak pakai booster pit, oh pakai produk lain gitu kan? Ya silahkan saja kalau Bapak Ibu kadung punya, ya kan? Apa harus baru? Apa yang Sampai belum ke sini, Bah, belum ke sini nanti. Saya jelaskan ya, tenang, Bah. Jadi kalau Bapak punya produk lain bakterinya, monggo silahkan. Tapi kalau bisa, kalau kita pakai ala BSM, pakai SOP BSM aja, gitu ya, nggak apa-apa gitu. Apapun asal pakai jadi. Bisa, iya. Jadi pertanyaannya yang untuk kambing itu 1 ekor 1 hari berapa kilo? Kalau kambing basah itu rata-rata 4 sampai 5 kilo per hari. Ya kalau fermentasi yang basah tadi yang dari tanaman hijauan yang dipotong dibuat silase kalau itu. Iya, kalau besok mungkin bisa dipraktekkan di sana nanti untuk silase kambing. 200 gram sampai 2,5 ya per hari.